Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Arifah, mahasiswa ilmu komunikasi dari Ars University. Masa pandemi yang sudah ada sejak akhir tahun 2019 berdampak pada kondisi mental masyarakat yang ada di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Meskipun begitu, kesadaran masyarakat mengenai isu kesehatan mental di Indonesia pada beberapa waktu dinilai terus meningkat. Sayangnya, memang masalah kesehatan mental ini banyak terjadi di berbagai kalangan, salah satunya kalangan mahasiswa. Bersama saya Hilma Arifah, dalam 20 menit ke depan kita akan mengulas tuntas tentang apa itu kesehatan mental, lalu apa saja dampaknya bagi kita, dan apa saja gangguan mental yang sering terjadi di kalangan mahasiswa. Dan tentu saja ada tips and trik cara kita menjaga kesehatan mental. Apa itu kesehatan mental? Mental health atau kesehatan mental adalah salah satu hal yang tidak kalah pentingnya dengan kesehatan tubuh untuk selalu dijaga. Terkadang, di saat kesehatan mental seseorang terganggu, masih banyak orang yang belum menyadarinya. Hal ini kemudian bisa mengakibatkan sesuatu yang berbahaya. Kesehatan mental yang baik mampu menciptakan pandangan yang positif, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Karena kesehatan mental berkaitan dengan kesehatan fisik, seseorang dengan mental yang sehat mampu untuk sembuh dari penyakit. Salah satu akibat yang fatal yaitu seorang bisa melakukan bunuh diri karena kondisi mentalnya yang terganggu. Tapi apakah teman-teman di sini tahu apa itu kesehatan mental? Dikutip dari situs Direktorat Promosi Kesehatan, kesehatan mental merupakan suatu kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Apabila kesehatan mental seseorang terganggu, ia akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang dapat mengarah pada perilaku buruk. Lalu apa sih yang akan terjadi pada seseorang jika mentalnya sehat? Yang pertama, pastinya fokus dan konsentrasi yang lebih terjaga. Tidak jarang bagi mahasiswa yang kesehatan mentalnya terganggu, merasa sulit untuk fokus dan berkonsentrasi saat kegiatan berkuliah. Salah satu penyebabnya bisa karena banyaknya hal-hal yang mengganggu pikiran sehingga membuat mereka tersesat di dalam pikiran. Hal ini kemudian akan menjadi beban atau hambatan tersendiri pada mereka untuk melakukan suatu hal. Maka dari itu penting bagi mahasiswa untuk berusaha menjaga kesehatan mentalnya agar bisa terus menjaga fokus dan konsentrasi. Kedua adalah daya tahan tubuh lebih kuat. Kesehatan mental memang erat kaitannya dengan kondisi pikiran seseorang yang bisa berakibat pada kesehatan tubuh. Saat kondisi mental kamu terganggu, imun dalam tubuh bisa berkurang dan tubuhmu cenderung mudah terserang penyakit, mulai dari demam, flu, sering pusing, dan masih banyak lainnya. Untuk mencegah hal ini terjadi, memang penting bagi kamu, bagi kita, untuk berusaha menjaga kesehatan mental agar daya tahan tubuh kita menjadi lebih kuat dan tidak rentan terkena penyakit. Yang ketiga adalah rasa stres bisa berkurang. Dengan banyaknya tuntutan perkuliahan ditambah masalah lain di luar perkuliahan, memang sulit untuk terhindar dari stres bagi para mahasiswa. Seolah-olah semua beban secara berbarengan datang, yang kemudian menjadi kamu overthinking dan juga stres. Jika kesehatan mental terganggu, memang rasa stres bisa dengan mudah datang di saat menghadapi sesuatu. Meskipun pada dasarnya sesuatu itu bukanlah masalah yang besar. Seorang mahasiswa yang bisa menjaga kesehatan mentalnya memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk jarang merasa stres. Siapakah yang paling rawan terkena gangguan kesehatan mental? Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengungkapkan bahwa 1 miliar orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Temuan Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization yang mengatakan 1 dari 4 usia remaja menderita gangguan kesehatan jiwa. Hal ini dikarenakan transisi dari remaja menuju ke dewasa, yaitu antara usia 16-24 tahun, merupakan masa di mana seseorang berhadapan dengan banyak tantangan dan pengalaman baru. Selain mulai memiliki legalitas hukum dan tanggung jawab yang meningkat, remaja di periode ini juga masih mengalami perkembangan biologis, psikologis, dan juga emosional, bahkan hingga usia 20-an.
Masalah kesehatan mental di Indonesia pada masa ini masih tergolong sangat tinggi, terutama pada kalangan remaja, karena mereka masih memiliki emosi yang tidak stabil dan belum memiliki kemampuan yang baik untuk memecahkan masalah yang ada. Masa remaja merupakan masa di mana mereka sering mengalami stres, terutama pada peristiwa-peristiwa tertentu dalam hidup mereka. Remaja dianggap sebagai golongan yang rentan untuk mengalami. Menurut data survei Global Health Data Exchange 2017, ada 27,3 juta orang di Indonesia mengalami masalah kesehatan kejiwaan. Artinya, 1 dari 10 orang di negara ini mengidap gangguan kesehatan jiwa. Untuk data kesehatan mental remaja di Indonesia sendiri, pada 2018 terdapat sebanyak 9,8% merupakan prevalensi gangguan mental emosional dengan gejala depresi dan kecemasan untuk remaja berumur lebih dari 15 tahun, meningkat dibandingkan pada 2013. Hanya 6% untuk prevalensi gangguan mental emosional dengan gejala depresi dan kecemasan untuk remaja berumur lebih dari 15 tahun. Sedangkan untuk prevalensi gangguan jiwa berat seperti skizofrenia pada 2013 mencapai 1,2 per 1000 orang penduduk. Masa pandemi yang sudah ada sejak akhir tahun 2019 berdampak pada kondisi mental masyarakat yang ada di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Meskipun begitu, kesadaran masyarakat mengenai isu kesehatan mental di Indonesia pada beberapa waktu belakangan ini dinilai terus meningkat. Sayangnya memang masalah kesehatan mental masih tinggi di Indonesia di berbagai kalangan, salah satunya kalangan mahasiswa. Kenapa sih mahasiswa juga rawan terkena gangguan kesehatan mental? Hal ini disebabkan karena dunia perkuliahan adalah masa transisi yang menuntut seseorang untuk mulai hidup mandiri dan dapat mengatur segala sesuatunya sendiri. Terlebih jika harus tinggal jauh dari orang tua, stres berat yang diterima selama masa ini, baik dari segi tuntutan akademik maupun sosial, dapat mempengaruhi kesejahteraan mental seseorang mahasiswa. Memasuki masa perkuliahan terkadang menjadi masa-masa yang tidak mudah bagi sebagian mahasiswa. Padatnya jadwal kuliah, lingkungan pergaulan yang baru, situasi lingkungan yang baru, belum lagi ada yang memilih kuliah sambil bekerja, terkadang menjadi beban mental tersendiri bagi mahasiswa. Penyebabnya, terganggunya mental di sini bermacam-macam, mulai dari aktifnya hormon reproduksi, perkembangan otak yang terus berlangsung, serta pembentukan identitas diri mereka. Hal ini tentu dapat disertai ketidakstabilan emosi atau pengambilan keputusan yang sering kali impulsif. Ada juga yang mengatakan bahwa banyak remaja di Indonesia di periode transisi ini mengalami tantangan beradaptasi terhadap kehidupan mereka yang mulai berubah, kesulitan mengatur waktu dan keuangan pribadi, serta mengalami peningkatan rasa kesepian saat belajar dan merantau di kota yang jauh dari tempat tinggal. Akan tetapi, masih banyak mahasiswa yang ternyata kesulitan untuk menjaga kesehatan mental mereka. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor seperti faktor genetik, lingkungan keluarga, atau pertemanan, gaya hidup, sampai beban yang ditanggung saat berkuliah. Sayangnya, banyak mahasiswa yang mengesampingkan kondisi kesehatan mental mereka karena banyaknya hal yang tuntutan yang harus dipenuhi, baik itu berkaitan tentang perkuliahan atau di luar itu. Karena faktor di ataslah mengapa mahasiswa rawan terkena kesehatan mental. Lalu apa saja sih masalah mental anak kuliah yang paling umum? Pertama, depresi. Menurut riset American Psychological Association, kasus gangguan mental pada mahasiswa naik hingga 10% dalam 10 tahun terakhir. Depresi yang dibiarkan tidak diobati bisa berujung pada risiko bunuh diri. Di Amerika, bahkan bunuh diri adalah penyebab kematian kedua bagi mahasiswa. Ada lebih dari 1000 kasus bunuh diri yang dilakukan mahasiswa setiap tahunnya. Banyak hal yang membuat mahasiswa terkena depresi. Beberapa di antaranya karena kurangnya manajemen dalam mengatur waktu bermain dan kuliah. Tidak hanya itu, persaingan yang semakin terbuka saat masa kuliah membuat mahasiswa menjadi tidak percaya diri akan kemampuannya dan merasa tidak bisa melakukan apapun dibandingkan teman-temannya.
Oleh karena itu, cara mencegah depresi yang bisa dilakukan yaitu selalu membicarakan berbagai masalah pribadi maupun kuliah dengan seseorang yang dapat kita percaya. Hal ini dilakukan agar teman-teman tidak merasa sendirian dan bisa bertukar pikiran saat masalah datang. Yang kedua adalah insomnia. Siapa nih di sini yang sering mengeluh sukar tidur saat malam? Apalagi untuk kita seorang mahasiswa yang biasanya belajar dan mengerjakan tugas terkadang hingga larut malam. Kebiasaan ini dapat berdampak buruk bagi kesehatan kalian loh. Insomnia yang buat kamu kekurangan waktu istirahat dikenal memiliki dampak buruk pada fungsi kognitif. Kurang tidur atau istirahat membuat otak kamu terasa lelah, sehingga mengakibatkan sulit berkonsentrasi dan berpikir dengan baik. Sebaiknya atur waktu belajar dengan baik agar terhindar dari insomnia. Belajar dan mengerjakan tugas hingga tengah malam, bangun pagi untuk menghindari kelas, untuk menghadiri kelas, dan segudang kegiatan di organisasi lainnya. Mahasiswa mengalami insomnia dan kekurangan tidur. Untuk mengatasinya, teman-teman perlu memiliki aturan tidur yang cukup ketat dan menghindari berbagai stimulan seperti kafein dan juga nikotin. Yang ketiga, rasa cemas berlebih. Jika teman-teman merasa cemas sesekali, ini masih normal kok. Namun, jika teman-teman di sini merasa cemas pada setiap kegiatan yang teman-teman lakukan, kemungkinan teman-teman mengalami gangguan mental. Rasa cemas berlebih atau anxiety disorder dapat mengganggu aktivitas kesehari-hari dan membuat teman-teman tidak dapat menjalani hidup seperti biasanya. Gangguan kecemasan nyatanya tidak dapat disepelekan karena menyebabkan gangguan fisik hingga meningkatkan resiko penyakit jantung. Ada beberapa hal yang kerap menyebabkan mahasiswa mengalami gangguan kecemasan seperti tekanan akademis maupun kehidupan sosial. Penelitian membuktikan sekitar 75% orang yang memiliki gangguan kecemasan umumnya menunjukkan berbagai gejalanya sebelum memasuki usia 22 tahun. Bahkan penelitian terbaru yang dilakukan pada mahasiswa di Amerika menyatakan bahwa 80% mahasiswa menyatakan sering stres dan 13% lainnya sudah didiagnosis dengan penyakit mental seperti depresi dan gangguan kecemasan. Jika teman-teman mengalami berbagai gejala gangguan kecemasan seperti gelisah, jantung terus meningkat, detak jantung meningkat, gemetar, serta kesulitan mengendalikan kekuatan dan kecemasan, maka segeralah pergi ke pusat kesehatan. Yang keempat adalah gangguan makan. Gangguan makan adalah penyebab gangguan mental yang paling sering terjadi pada mahasiswa. Gangguan ini semakin buruk ketika kamu tidak menyadari bahwa teman-teman menderita gangguan makan. Saat teman-teman menyadari ada perubahan pada pola makan seperti makan menjadi lebih banyak atau terlalu sedikit, ini bisa menjadi tanda awal teman-teman mengalami gangguan makan. Jika teman-teman merasa mengalami gangguan makan, sebaiknya paksa diri untuk kembali pada pola makan seperti awal. Tidak ada salahnya untuk perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur. Nutrisi dan gizi yang terpenuhi nyatanya membantu kamu untuk lebih mudah menjalani tugas sebagai mahasiswa. Sebuah survei yang dilakukan oleh National Eating Disorder Screening Program menyatakan bahwa sekitar 62% wanita di perguruan tinggi memiliki pola makan yang tidak normal, yang bisa menjadi pemicu penyakit gangguan makan. Untuk itu, jika teman-teman merasa memiliki pola makan yang tidak normal, seperti makan banyak tetapi tidak dimuntahkan kembali, atau tidak ingin makan karena merasa bersalah jika makan banyak, atau justru makan banyak dan tidak terkendali, maka mintalah bantuan orang-orang terdekat untuk dapat memantau dan mengendalikan diri teman-teman. Yang kelima ada psikosis. Gejala psikosis paling sering muncul pada akhir masa remaja atau awal masa dewasa. Gejala dapat berupa halusinasi atau delusi. Gejala ini dapat mengganggu kemampuan remaja untuk berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari dan mempengaruhi kinerja sekolahnya atau kuliahnya. Tapi tenang teman-teman, di sini saya punya tips and trik cara menjaga kesehatan mental bagi mahasiswa. Karena pada faktanya ternyata masih banyak mahasiswa yang tidak tahu bagaimana caranya agar bisa menjaga kesehatan mental di tengah tuntutan kehidupan yang ada. Berikut ini adalah cara-caranya agar bisa dicoba. Yang pertama, berolahraga secara teratur. Siapa nih yang suka malas untuk berolahraga, sekedar jalan-jalan ataupun lari pagi?
Nah, biasanya saat teman-teman mulai merasa terganggu kesehatan mentalnya, akan mulai banyak pikiran-pikiran negatif yang muncul dalam kepalanya. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi hal itu adalah dengan olahraga teratur. Dengan olahraga, teman-teman bisa mengalihkan fokus dan menurunkan hormon kortisol yang bisa menyebabkan stres. Juga pastinya akan membuat tubuh kita menjadi sehat dan memiliki imun yang kuat. Yang kedua, coba lakukan hobi. Kegiatan lain yang bisa mengalihkan fokus dari pikiran-pikiran negatif yang muncul selain olahraga adalah dengan melakukan hobi. Dengan melakukan ini, teman-teman bisa meningkatkan mood atau suasana hati karena memang hobi tersebut adalah hal yang disukai. Rasa pressure yang teman-teman hadapi juga bisa berkurang dan terganti dengan perasaan yang lebih positif. Yang ketiga, selalu terhubung dengan mental support. Support system ternyata memang sepenting itu teman-teman, karena saat merasa kondisi mental mulai terganggu, memang muncul pemikiran untuk menarik diri dari orang-orang di sekitar. Kadang merasa malu atau takut akan respon mereka yang bisa menjadi alasan seseorang menarik diri. Masalah kesehatan mental memang satu hal yang sensitif, tetapi bukan berarti teman-teman harus mengisolasi diri. Kita bisa mencoba untuk menghubungi atau menceritakan kondisi ke orang yang kita percaya, seperti teman, keluarga, atau mungkin pacar. Yang keempat, berusaha hindari lingkungan yang toksik. Lingkungan memang memiliki pengaruh yang cukup besar pada seseorang. Jika lingkungan di sekitar kalian tergolong toksik, hal ini bisa mempengaruhi bahkan memperburuk kondisi kesehatan mental kita. Jika teman-teman merasa suatu lingkungan itu toksik, kamu bisa menarik diri, juga memberikan batasan antara diri kita dan lingkungan tersebut untuk lebih fokus pada diri sendiri. Yang terakhir adalah melakukan terapi dengan profesional. Jika teman-teman merasa dari waktu ke waktu kondisi mentalnya tidak membaik, tidak ada salahnya untuk mencoba mengunjungi seseorang profesional seperti psikolog ataupun psikiater untuk melakukan terapi atau konseling. Memang masih banyak orang yang memandang negatif kegiatan ini, tapi agar kondisi mental bisa membaik, kita hanya perlu fokus pada diri kita sendiri dan tidak fokus kepada orang lain. Tak terasa nih, kita sudah ada di penghujung acara, dan dari presentasi tadi saya dapat menyimpulkan bahwa kesehatan mental sangat penting untuk dijaga. Karena untuk mewujudkan cita-cita kita, bukan hanya kesehatan fisik yang diperlukan, akan tetapi kesehatan mental juga sangat diperlukan. Dengan beberapa cara di atas, yaitu berolahraga secara teratur, melakukan hobi, mempunyai support system, menghindari lingkungan toksik, dan juga berkonsultasi dengan seseorang profesional, dan besar harapannya bisa membantu untuk bisa menjaga kondisi kesehatan mental para mahasiswa. Bagi teman-teman yang sedang berjuang dari kondisi mental yang terganggu, selalu percaya bahwa you are valid and you will get better. Saya Hilma Arifah, pamit undur diri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya mendengarkan presentasi saya. Sampai jumpa dan semoga bertemu di lain waktu.